Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan wartawan, jurnalis yang telah hadir menghadiri undangan kami, di mana hari ini KPBB, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, mengundang rekan-rekan untuk media briefing terkait dengan sesuatu hal yang cukup akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan baik di ibu kota ataupun di negara-negara lain terkait dengan kondisi-kondisi terakhir ini, yaitu Jakarta terkait dengan pencemaran udara, ya, di mana ada satu aplikasi yang memang menyebutkan bahwa Jakarta menjadi ranking, ya. Kalau ranking itu selalu naik kelas harusnya, ya. Ranking 1 kota terpoluted di dunia menurut pantauan dari aplikasi yang memang sudah beredar di mana-mana, mungkin kawan-kawan juga sudah mendownload itu, ya. Dan juga data juga dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga tentunya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga memiliki alat yang memang nanti seperti apa pemaparan terkait dengan kondisi terakhir, ya. Ini menjadi malapetaka pencemaran udara, ya, di mana sumber-sumber pencemaran udara itu banyak sekali, ya, untuk dominannya itu di Jakarta apa saja, ya, apa saja sumbernya dan seberapa kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran udara. Untuk itu di sebelah kiri saya sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Ahmad Safrudin, yang biasa sahabatnya teman-teman wartawan, yaitu Mas Puput, ya, untuk memaparkan terkait dengan malapetaka pencemaran udara dan update-nya yang terakhir seperti apa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Alfred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih suasana lebaran, ya, mohon maaf lahir batin. Sekalipun sudah lama, hampir sebulan, tapi masih bulan Syawal. Ya, tentu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua, ya, dalam rangka media briefing. Sekedar berbagi apa-apa atau katakan ada informasi yang kami miliki, ya, kami ingin berbagi, karena kalau tidak salah hampir 1 bulan ini kan polemik sedemikian keras, dan sebenarnya bagus dalam konteks pendidikan publik, ya. Tapi yang kita sayangkan justru pemerintah defensif, ya, resisten, ya, jadi justru berusaha menganulir, ya, bahwa tidak terjadi pencemaran, gitu. Sekalipun alat pantau yang mereka miliki sendiri itu juga menunjukkan kualitas yang buruk, gitu. Ya, selalu dikatakan bahwa kualitas udara masih dalam kategori sedang. Oke lah, katakan nanti dengan sedang pun itu juga sudah memiliki problem tersendiri bagi kesehatan masyarakat, ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ke publik, termasuk kepada pemerintah, termasuk kawan-kawan wartawan, yang intinya dalam kategori sedang itu juga sudah menjadi problem bagi masyarakat dengan penyakit tertentu, misalnya asma, ya. Kalau ada anak-anak balita, biasanya mereka ada juga 1-2 yang mengalami flek paru, ya. Dengan flek paru itu akan memperberat kondisi anak-anak tadi itu. Saya akan coba paparkan satu-satu ini, ya, jadi terkait dengan pencemaran udara Jakarta. Ini tahun 2012 sampai 2017, ya. Ada parameter PM10, partikel debu ukuran 10 mikron. Jadi untuk pencemaran udara ini parameternya banyak, gitu. Tidak hanya kita mengatakan, oh ada pencemaran udara, oh ada asap, tidak cukup hanya seperti itu. Tetapi banyak sekali, ya. Seperti halnya rokok, ya, kawan-kawan, kalau mungkin pernah membaca tentang polutan dari rokok, itu kan hampir 2000 jenis senyawa, gitu.
Demikian juga untuk pencemaran udara itu banyak sekali unsur maupun senyawa yang menjadi bagian dari pencemaran udara tadi. Cuma di negara kita itu dibagi disederhanakan gitu, dibagi terutama ada 5 parameter pencemar utama. Kalau secara internasional, dan kita juga sudah mengadopsi sesungguhnya WHO misalnya, atau juga bisa juga US EPA, kemudian negara-negara Eropa, Jepang, kemudian juga Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, itu mengadopsi kurang lebih sekitar 10 sampai 15 parameter yang harus diukur karena itu akan mengindikasikan tingkat pencemaran udara. Nah, di negara kita menetapkan ada 5 parameter utama, yaitu partikel debu ukuran 10 mikron atau PM10, ada partikel debu ukuran 2,5 mikron atau PM2,5, kemudian ada sulfur dioksida SO2, ada juga nitrogen dioksida NO2, kemudian ada ozon O3, kemudian juga hidrokarbon HC, dan yang terakhir karbon monoksida ya, CO. Nah, dari berbagai parameter itu kan dipantau. Kalau Pemda DKI Jakarta memantau ini ya. Ini ada PM10. Kalau PM2,5 ini kita pakai hasil pemantauan dari Kedutaan Amerika. Jadi Kedutaan Amerika juga punya 2 alat yang memantau kualitas udara di Jakarta. Di Jakarta Pusat itu diletakkan di dekat Patung Tani. Kemudian satu lagi di Jakarta Selatan di Hang Lekir ya. Nah, kemudian ini ada karbon monoksida, sulfur dioksida, kemudian ada nitrogen dioksida dan ozon atau O3. Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Kita belum membahas yang polemik yang tahun ini ya. Ini kita coba 2012 sampai 2017. 5 tahun ini ada apa gitu ya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat PM10 ya. Ini ada titik-titik ini mengindikasikan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Ini data-data nih, titik ini data, mencerminkan data. Kalau titiknya di bawah ini berarti ini relatif rendah, kalau ini berarti tinggi gitu hasil pemantauannya. Nah, alatnya cukup canggih, jadi bisa memotret atau merekam data tentang kualitas udara setiap 15 detik ya. Ini canggih sekali kan. Jadi setelah 24 jam, setelah 1 minggu, 1 bulan, setahun itu bisa dikumpulkan, dan ini setelah 5 tahun kurang lebih seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Kalau kita menggunakan standar rata-rata tahunan, baku mutu tahunan ya, rata-rata tahunan, rata-rata tahunan yang diperbolehkan oleh WHO itu hanya 20 mikrogram per meter kubik ya. Nah, kemudian negara kita ya mengadopsi rata-rata tahunannya yang diperbolehkan maksimum yang garis tebal ini, garis merah tebal 50 ya. Tapi kan faktanya ini berada di atas sini ya. Ini rata-rata kurang lebih sekitar 70 ya, 67 sampai 70 mikrogram per meter kubik. Artinya di atas rata-rata tahunan menurut standar nasional atau baku mutu emisi udara ini nasional. Mas Puput, rata-rata tahunan itu maksudnya seharinya 20 mikrogram per Nah, maksudnya gini, setelah 1 tahun itu di rata-rata gitu. Ini kan mungkin bisa gini kan, misalnya 15 detik sekarang ini mungkin tinggi, mungkin 200 mikrogram per meter kubik. Tapi nggak berapa lama dia turun menjadi 80, turun lagi menjadi 30, turun lagi menjadi 20. Waktu tertentu nih setelah 5 jam dari yang pertama tadi bisa jadi hanya 5 mikrogram per meter kubik gitu. Nah, ini kan fluktuatif kan, ada yang tinggi ada yang rendah. Nah, kalau di rata-rata secara terus-menerus dalam 1 tahun, maka 1 tahun rata-rata yang diperbolehkan hanya 50 mikrogram per meter kubik gitu. Boleh aja lebih dari 50, asal ketika di rata-rata di bawah 50. Nah, kalau WHO kan 20 di sini. Kalau menurut gambaran ini kan, ini fluktuatifnya kan seperti ini. Ya. Jadi di rata-ratanya ada garis kuning tipis ya.
Semoga terlihat nih. Ini ada R 0,0328 ya. Ini kurang lebih menunjukkan tren pergerakan fluktuatif dari pencemar PM10 ini. R 0,03 ini sebenarnya dari 2012 sampai 2017 ada penurunan pencemaran udara, cuma tipis sekali, namun tetap di atas baku mutu nasional, apalagi kalau menggunakan baku mutu WHO ya, yang hanya 20. Nah kemudian untuk PM2,5, kenapa kita menggunakan data punyanya US Embassy, Kedutaan Amerika? Ya karena kita belum memantau ya. KLHK baru tahun kemarin ya, yang menjelang Asian Games kemarin memasang alat untuk PM2,5. Jadi kita sementara pakai ini yang tahun 2016 sampai 2017 ya. Kondisinya seperti ini. Nah di sini kalau standar nasional ya, standar tahunannya atau rata-rata tahunan yang diperbolehkan untuk nasional tahunannya adalah 15. Tapi faktanya ini kan tinggi ya. Jadi posisinya di sini kurang lebih antara kuning dan merah ya. Kuning ini tidak sehat, merah ini sangat tidak sehat. Jadi ini bukan tanpa maksud ya. Ini sebenarnya ada maksud untuk menggambarkan kondisi kualitas udara ini. Ini indikator warna-warni ini. Jadi sayangnya kita menggunakan standar nasional yang mana masih terlalu longgar gitu. Tapi nggak apa-apa kita pakai saja. Tapi intinya tetap berbahaya. Apalagi nanti kalau kita menggunakan standar WHO, itu akan menunjukkan sangat tidak sehat. Ya seperti ini ya, PM2,5. 38 ini tidak sehat, tapi kalau menggunakan standar nasional itu masih dalam kategori baik ya. Karena di atas 65 mikrogram per meter kubik baru dianggap tidak sehat gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih jauh terkait indikator seperti ini. Tapi intinya PM10 maupun PM2,5 ini menunjukkan bahwa kondisi sangat tidak sehat ya. Bahkan waktu-waktu tertentu untuk PM2,5 ini menunjukkan kondisi berbahaya ya. Di sini ada angka maksimum sampai 79 mikrogram per meter kubik, ini berbahaya. 38 itu masih dalam kategori tidak sehat. Nah, kemudian karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini relatif jauh di bawah baku mutu ya. Baku mutunya 10.000 mikrogram per meter kubik. Tapi fakta pemantauan itu hanya sekitar 100 sampai 200 mikrogram per meter kubik. Hanya waktu-waktu tertentu itu mencapai 2.000, 4.000 ya. Tapi tetap masih di bawah 10.000 mikrogram per meter kubik. Kenapa demikian? Karbon monoksida ini kan gas ya. Jadi gas ini sangat sensitif. Kena angin dia langsung encer gitu ya konsentrasinya. Sehingga kalau diukur menggunakan alat pemantau kualitas udara ambient itu pengukurannya di atas 5 meter ya. Dan maka ya, hasilnya akan seperti ini. Padahal karbon monoksida itu yang berbahaya itu kan di pinggir jalan ya. Ada knalpot ya, kira-kira jarak 1 meter ya, ketinggian 1 meter, 2 meter itu sangat tinggi ya, roadside ya. Itu sangat berbahaya. Tapi begitu lewat dari 3 meter, 4 meter ke atas, maka dia menjadi encer gitu, konsentrasinya diencerkan ya. Jadi nggak kena kalau diukur menggunakan alat ambient air quality ini. Jadi solusi ke depan, pemerintah harus mengukur di roadside lebih sering gitu. Kita bisa merasakan kok di pinggir jalan sekitar 30 menit kan sudah pusing ya, kadang-kadang sampai lemes gitu. Itu indikasi karbon monoksida yang sangat tinggi. Nah kemudian untuk sulfur dioksida, kalau kita menggunakan standar WHO di sini ya, 10 mikrogram per meter kubik ya. Ini tahunannya. Nah ini kan jauh di bawah
angka atau baku mutu tahunan tadi. Jadi sama di sini juga ada problem bahwa pencemaran parameter sulfur dioksida rata-rata tahunan untuk tahun 2017 44,6 mikrogram per meter kubik. Posisi tidak sehat ya. Kemudian dengan sebaran paling rendah 18, paling tinggi 65. Kemudian nitrogen dioksida, nah ini juga relatif rendah ya. Cuma keberadaan nitrogen dioksida ini memicu ozon. Di sini ada ozon. Jadi ozon ini terbentuk karena proses fotokimia. Ketika nitrogen dioksida keluar dari knalpot, kemudian ada hidrokarbon juga yang keluar dari knalpot. Ya. Nah kemudian ada sinar matahari, maka terjadilah proses fotokimia. Ya. Proses fotokimia ini dari nitrogen dioksida dan hidrokarbon terbentuklah ozon ini. Nah ozonnya ada dua macam, ada ozon yang baik yang ada di layar atmosfer kita yang melindungi bumi seisinya dari ultraviolet ya, jadi radiasi ultraviolet agak ditahan oleh keberadaan ozon, lapisan ozon. Tetapi kalau ground ozone level itu ozon yang ada di level sekitar kita gitu. Katakan hanya ketinggian ketinggian orang beraktivitas di permukaan bumi gitu, permukaan tanah. Ya. Ini berbahaya. Ini juga bisa memicu pneumonia, paru-paru basah dan seperti itu. Jadi melihat kondisi seperti ini, kalau NO ya kondisi tetap baik, tapi sekalipun baik dia tetap saja memicu, seperti yang saya katakan tadi, memicu polutan lain ya. Dan ini fluktuatif sayangnya, ozon ini kadang-kadang sangat tidak sehat juga ya dalam kondisi tertentu. Nah kemudian kita coba masuk ke tahun 2018. Tadi kan kita cerita 2012, 2017. Nah sekarang 2018 seperti apa? Nah kita ambil saja parameter PM2,5. Nah kenapa PM2,5 ini sangat penting? Karena mungkin kawan-kawan sudah punya referensi. Karena ukurannya sangat kecil ya. PM2,5 ini ukurannya 2,5 mikron, itu kurang lebih serambut dibelah 30 gitu. Dulu kan kalau kita sirotol mustaqim serambut dibelah 7 itu saya sudah sulit membayangkan betapa lembutnya. Nah ini serambut dibelah 30. Nah kondisinya seperti ini. Ini standar WHO ya. Terus terang saya menggunakan standar WHO ya biar sebenarnya bedanya tipis saja. Standar WHO 10, standar nasional 15 untuk rata-rata tahunannya ya. Jelas sekali ini jauh di atas baku mutu atau standar ya. Berarti ada problem di sini. Rata-rata tahunan konsentrasi PM2,5 tahun 2018 45,6 mikrogram per meter kubik. Ini kondisi tidak sehat ya. Dengan angka tertinggi 194 ya. Jadi ini problem. Jadi mudah-mudahan ya pemerintah tidak mendiamkan ini gitu. Karena saking lembutnya tadi ketika kita hirup, bulu hidung nggak bisa nahan. Lendir di tenggorokan juga nggak bisa nahan. Kan biasanya kalau ketahan bulu hidung ya, kita langsung bereaksi kan, bersin kan. Nah, partikel tadi bisa keluar gitu kalau kita bersin. Atau waktu di lendir tenggorokan kita bersin-bersin karena berasa gatal, akhirnya bisa dikeluarkan juga kan. Tapi begitu ini terlalu lembut, lolos dari bulu hidung, lolos dari lendir tenggorokan, maka kemudian dia masuk ke alveolus ya, bagian terkecil dari paru-paru, di mana di sana terjadi transfer oksigen ke darah. Apabila masuk ke alveolus, maka paru-paru karena ada benda asing kan, maka mengeluarkan respon. Responnya dikeluarkan cairan, mungkin tujuannya untuk membilas gitu. Tapi kalau pencemarannya seperti ini kan sepanjang tahun kan. Jadi kalau katakan PM2,5 ini hanya terjadi 1 jam,
katakan terjadi pembilasan oleh paru-paru tadi, 1 jam berikutnya udara bersih, maka amanlah kita. Tapi kalau sepanjang tahun, berapa liter ya, mungkin yang digunakan untuk membilas, makanya paru-parunya menjadi kebanjiran kan, alveolus tadi menjadi kebanjiran, terjadilah paru-paru basah di situ. Istilah lainnya pneumonia. Jadi ini problemnya di sini. Kalau anak-anak kecil mudah sekali terkena flek itu juga karena faktor seperti ini, pencemaran udara yang sangat akut, terus menerus, kemudian menjadi kronis, maka anak-anak nggak bisa berbuat apa-apa, ya paru-parunya menjadi flek. Nah kemudian tahun 2019 ya, 2019 rata-rata 37,82 mikrogram per meter kubik, kondisi tidak sehat. Tapi secara umum dibanding 2018 ini kan 45 ya, 2019 relatif bagus sebenarnya, 37 menurun ya. Tapi tetap saja dalam kategori tidak sehat. Dan ini problemnya, ini kan belum selesai musim kemarau. Jadi sampai September atau Oktober ini kemungkinan masih akan naik lagi nih tingkat pencemaran. Kalau sampai bulan Juni ini benar rata-rata tahunannya lebih rendah dibanding tahun lalu. Tapi kan tahun 2019 belum selesai ya, sampai September atau Oktober nanti gitu. Jadi kemungkinan nanti juga melampaui dari 45,6 tadi. Ini kan baru rata-rata baru 37,82. Jadi ini akan naik juga gitu. Kemarau masih Juli, Agustus, September, bisa telat sampai Oktober, masih 4 bulan. Jadi nanti juga sekitar 60 mikrogram per meter kubik rata-rata tahunannya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan ada usaha serius dari pemerintah DKI Jakarta, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian SDM ya. Nanti saya kupas apa peran-peran mereka dalam konteks pengendalian pencemaran udara. Nah, ini seperti ini yang menjadi polemik itu. Masyarakat sipil mengatakan terjadi pencemaran, kondisi tidak sehat. Tapi pemerintah, oh belum, masih sedang, masih aman ya. Inilah sebenarnya perbedaan seperti ini. Nah, masyarakat sipil menggunakan ini, WHO, standar WHO, Badan Kesehatan Dunia ya. Kenapa menggunakan ini? Ya namanya manusia kan seluruh dunia kurang lebih ketahanan daya tahan tubuhnya kan sama gitu. Nggak mungkin kan dalam konteks respon pencemaran udara orang Amerika lebih lebih sakti. Nah, kalau kondisi seperti ini kan menganggap bahwa orang Indonesia lebih sakti ketimbang orang Amerika ataupun orang Eropa atau orang Cina, orang Jepang, India dan sebagainya gitu. Kita menggunakan ini, jadi udara dalam kategori baik itu hanya sampai 10 mikrogram per meter kubik. Kalau kita menggunakan parameter PM2,5 ya, PM2,5-nya. Jadi sini, selebihnya ini sedang ya, sampai 35 mikrogram per meter kubik. Nah kemudian sampai 55 ini sudah tidak sehat untuk kalangan tertentu ya. Kalangan tertentu itu seperti yang saya katakan tadi, anak yang sedang flek, orang kena asma ya, itu, atau orang kena gejala jantung koroner, ini juga nggak boleh di sini. Ya. Kemudian di sini tidak sehat, ya sangat tidak sehat ya. Ini tidak sehat untuk kalangan tertentu, ini tidak sehat, ini sangat tidak sehat ya. Kemudian ini berbahaya yang hitam ini. Coba yang bandingkan dengan yang digunakan oleh pemerintah ini. Sampai 65 masih dianggap sedang ya. Jadi benar kata angka kita rata-rata ya tahunan yang 45,6 tahun 2018 atau tahun 2018 yang 38, sekian itu masih dianggap sedang. Padahal menurut kami ini sudah kategori tidak sehat untuk kalangan tertentu tadi. Dan sayangnya juga kalangan pemerintah tidak hanya menggunakan ini, digunakan yang ini. Ya, lebih tinggi lagi. Bayangkan sampai 65 masih dianggap baik ya.
Jadi polemik yang selama ini terjadi perbedaan tolok ukur gitu. Kita menggunakan tolok ukur yang sangat konservatif dalam konteks perlindungan manusia karena kita punya konvensi yang ditandatangani, konvensi PBB yang kita tandatangani ya, dan sudah diratifikasi, yaitu precautionary principle sebagai bentuk dari agenda 21 ya, pembangunan berkelanjutan. Precautionary principle atau prinsip kehati-hatian ya, kita harus pakai yang inilah. Ngapain kita pakai ini, apalagi ini ya. Jadi polemik selama ini pro kontra, masyarakat sipil bilang sudah tercemar, pemerintah bilang belum, ya karena perbedaan tolok ukur tadi. Kalau kita mau melindungi warga negara, masyarakat, ya harus gunakanlah yang ini. Kenapa pemerintah masih menggunakan yang ini ataupun yang ini ya? Karena masih menggunakan acuan PP 41 tahun 99. Padahal di PP itu ada klausul PP itu harus direvisi setiap 5 tahun gitu ya. Jadi harusnya tahun 2004 itu sudah direvisi. Nah ini kan sudah 20 tahun kan, nggak direvisi juga. Dari tahun 2010 kami sudah mengusulkan untuk merevisi PP itu sehingga nanti bisa diadopsi standar yang lebih ketat dan juga tolok ukur untuk mengukur, untuk menganalisis ya. Tolok ukur untuk menganalisis tentang kualitas udara yang lebih baik, yang lebih memiliki efek dalam konteks perlindungan kepada masyarakat tadi. Nah ini gambarannya, gambaran. Jadi sebenarnya tidak hanya Jakarta yang ada memiliki problem, ini Pulau Jawa. Sorry ini terlalu tipis ya gambarnya. Ini Banyuwangi, ini Surabaya, ini Semarang, ini Cirebon, ini Jakarta, ini Merak, ini Lampung ya. Jadi kalau dibuat dispersion model atau model sebaran polutan dengan parameter PM2,5 itu ini seperti ini. Jadi tidak hanya masyarakat Jakarta yang merasakan saat ini ya, tapi juga hampir seluruh wilayah Jawa Barat, Banten terkena imbas, Jawa Tengah juga ya. Cuma memang yang memiliki data yang konstan dengan pencemaran yang konstan itu memang relatif hanya di Jabodetabek ya. Kalau yang lain biasanya berubah-ubah tergantung situasi. Ini saya ambil contoh ya. Ini ada gambarnya yang, nah ini Pulau Jawa tadi ini ya, kelihatan memerah. Ini real time ya, ini waktu kondisi saat ini. Ini masih seperti tadi. Ini Jakarta ya. Ada Jawa Barat nih. Jadi kondisi saat ini seperti ini ada pengaruh juga. Sekarang ini kan musim kemarau ya. Musim kemarau itu dipengaruhi oleh angin munson. Nah, angin munson itu bertiupnya dari tenggara, timur tenggara gitu ya, ke arah kita gitu. Jadi memang ada juga sekalipun relatif kecil partikel dari gurun di Australia itu ke bawah juga ke sini gitu. Tapi itu kecil sekali. Tapi yang lebih banyak kalau di sini kalau kita lihat kan sumber-sumbernya itu dari kendaraan bermotor, dari industri, dari pembangkit listrik, kemudian proses konstruksi, ya, kemudian pembakaran sampah, ya, terus kompor-kompor domestik, dan yang terakhir itu debu-debu dari jalanan gitu. Kan di Indonesia ini kan bebas saja orang bawa material tanpa ada penutup, nggak pernah ditilang gitu. Nah kondisi seperti ini kan kawan-kawan hampir hadapi kan setiap hari akhir-akhir ini ya. Ya inilah ini sebenarnya kan ini sebenarnya tidak hanya PM2,5 saja, tapi di situ ada sulfur dioksida, ada black carbon, ada karbon monoksida, ada hidrokarbon ya.
Jadi macam-macam polutan. Nah, ini dampak kesehatan yang kami lakukan pada tahun 2010 dan 2016 ya. Jadi dampak kesehatannya menyebabkan asma, COPD itu chronic obstructive pulmonary disease. Sederhananya terjadi penyempitan saluran pernafasan, kemudian ISPA, pneumonia, dan jantung koroner ya. Nah, ini totalnya sekian. Yang ISPA itu 2,7 juta masyarakat Jakarta. Jantung koroner 1,3 juta tahun 2016 ya. Asma 1,4 juta ya. COPD 172.000, kemudian pneumonia 373. Nah, dan mereka harus membayar uang ya karena pencemaran ini yang sangat besar gitu. Tahun 2010 38,5 triliun dan angka ini naik pada tahun 2016 itu menjadi 51,2 triliun. Ini medical cost yang dibayarkan oleh masyarakat Jakarta karena terkena pencemaran udara tadi gitu. Nah, ini kondisi hasil emission inventory. Jadi pada tahun 2012 kami melakukan kajian, kita publish pada tahun 2013. Menggunakan data pada tahun 2012, ini intinya kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam konteks pengendalian pencemaran udara, pada tahun 2030 ini hampir 2-3 kali lipat dari kondisi 2012 ya. 2017 sekarang di sebelah sini, 2019 di sini. Jadi ini masih berat lagi karena praktis dari tahun 2012 sampai sekarang memang pemerintah tidak melakukan apa-apa ya. Kita sudah mengusulkan misalnya penggunaan bahan bakar gas ya untuk angkutan umum di DKI Jakarta dan kendaraan operasional pemerintah. Tapi faktanya kan nggak dijalankan oleh pemerintah. Bahkan pihak pemerintah sendiri sudah menganulir ya regulasi ini sehingga seperti bis-bis Transjakarta sendiri sudah kembali ke solar gitu. Kalau tahun 2014-2015 bis-bis Transjakarta itu ada 880 unit yang menggunakan bahan bakar gas, saat ini hanya tinggal 340 unit, jadi ada penurunan. Kemudian uji emisi ya, uji emisi nggak dijalankan. Kalau yang dilakukan setahun sekali, itu kan seremoni saja, nggak ada efeknya dalam konteks pengendalian pencemaran udara. Yang dimaksud uji emisi itu kan sebenarnya trigger ya. Uji emisi setelah diuji, katakan kendaraan tidak memenuhi baku mutu, ya harus di-tune up gitu loh, diservis, dibersihkan pistonnya ya, di setel injektornya, fuel pumpnya, knalpotnya dibersihkan semua, sehingga begitu dijalankan memenuhi baku mutu. Ini kan tidak ada kan, artinya tidak ada uji emisi yang menjadi mandatori, yang menjadi kewajiban, sekalipun ya hanya sukarela. Sekalipun undang-undangnya, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian PP 41 tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara, kemudian dari DKI-nya ada Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, itu mewajibkan uji emisi ya, dalam kerangka mendorong pemilik kendaraan merawat kendaraannya sehingga emisinya memenuhi baku mutu. Dan itu juga dipertegas di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Di pasal 210 dikatakan setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi baku mutu emisi ya. Kemudian di pasal 211-nya dikatakan uji emisi dimaksudkan adalah untuk mendorong pemilik kendaraan melakukan perawatan sehingga kapanpun emisinya diuji akan memenuhi baku mutu. Ya, jadi itu nggak dijalankan juga. Gitu. Jadi wajar kalau akhirnya polusinya seperti sekarang ini gitu. Jadi mulai PM2,5, juga PM10, kemudian ada SO2, karbon monoksida, hidrogen dioksida. Ya. Nah, kalau di bedah Jakarta, kalau kita masih menggunakan kondisi tahun 2012 ya,
seperti inilah, kayak fluid ini kelam nih. Fluid ini kelam, kenapa kelam? Ya, ini karena ada faktor meteorologi ya. Belum tentu di fluid ini yang terjadi pencemaran, belum tentu. Tapi yang jelas pencemarannya itu di Jabodetabek dan di Jakarta. Tempatnya di sana ya bisa jadi dari kawasan industri Sunter, kawasan industri Pulau Gadung, ya. Kemudian pesawat yang turun naik di bandara, kapal-kapal yang bersandar di Tanjung Priok. Nah, dibantu oleh meteorological influence ya, pengaruh meteorologi, kecepatan, arah angin, kelembaban. Nah, di sini fluid jadi problem besar. Kemudian di sini nih, ini kurang lebih di sekitar jalan tol. Nah, jalan tol ini jalan tol Outer Ring Road yang sebelah timur. Ini juga kelam, ini bisa jadi karena truk-truk yang lalu lalang di sana ya. Kemudian bypass nih ya, sekitar bypass. Ini juga truk-truk besar ya, dengan solar yang sangat kotor. Kemudian Tanjung Priok juga kelam. Ini juga karena kapal-kapal yang masih menggunakan marine fuel. Ya, marine fuel itu lebih rendah kualitasnya dari solar. Kalau dilihat itu seperti oli kental, mendekati seperti aspal. Itulah bahan bakar kapal. Kalau negara-negara lain, Singapura, ya, Hong Kong, gitu, itu dilarang. Jadi kapal yang akan masuk itu semacam di screening, harus ada pernyataan bahwa bahan bakarnya bukan bahan bakar yang kotor. Jadi dibatasi, sulfur kontennya maksimum hanya 5.000 ppm. Nah, di kita ini masih di atas 10.000 ppm, nggak ada kontrol di situ. Nah, kemudian juga problem solar untuk kendaraan bermotor kita. Solar kita itu kan masih ada solar 48 itu yang disubsidi itu ya, yang 5.100, ada Dexlight ya. Nah, Dexlight itu kadar belerangnya 1.100 ppm. Kalau solar yang 5.100 harganya, istilahnya solar 48, itu sulfurnya di atas 2.000 ppm. Nah, sementara negara-negara lain sudah mengadopsi kendaraan dengan bahan bakar solar maksimum hanya 10 ppm ya. Kalau 1.100 itu kan berarti 110 kali kan dari yang diperbolehkan internasional. Kalau 2.000 berarti kan 200 kali lipat dari yang diperbolehkan internasional. Negara ASEAN itu sudah mengadopsi 50 ppm maksimum. Tapi kita masih membolehkan 1.100 ppm bahkan 2.000 ppm. Jadi jangan heran kalau kondisi Jakarta kelam seperti ini dengan bahan-bahan pencemar. Nah, ini gambaran juga bahwa 47% itu berasal dari kendaraan bermotor ya, dari domestik, kompor dan sebagainya 11%. Pembakaran sampah ini dari undang-undang sampai perda melarang, tapi faktanya masih membakar ya. Nih, saya nggak juga heran juga di Jakarta ini. RT-nya kemana, RW-nya kemana, lurahnya kemana, camatnya kemana, wali kotanya kemana, dinas lingkungannya kemana, sampai ke Pak Gubernur kok mendiamkan juga seperti ini. Kemudian proses konstruksi kalau di kota-kota besar, banyak kota besar, kawasan perkotaan atau kawasan yang padat penduduk, itu wajib dikasih layer. Kita kan enggak, bangun bebas saja tanpa layer. Layer itu maksudnya untuk menahan debu, menahan partikulat tadi. Kemudian dari industri, ini termasuk power plant itu 22%. Kemudian dari das, ini debu-debu jalanan ya. Nah, debu jalanan itu misalnya ada orang angkut material nggak ada penutup, ngangkut sampah tutupnya kurang sempurna atau tutupnya malah kotor. Tutup terpal yang kotor itu sebenarnya juga menimbulkan pencemaran lain, termasuk das debu jalanan ini. Ya. Jadi kalau namanya sebuah kota harus rigid seperti ini, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, ini kesimpulan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara oleh Pemda DKI Jakarta 2012-2017 dan Kedutaan Amerika pada tahun 2016-2017, maka pencemaran dalam 5 tahun terakhir rata-rata tahunan masih relatif tinggi ya, dengan parameter dominan PM2,5, PM10 dan sulfur dioksida. Kemudian AQI Air Quality Index untuk PM2,5 pada tahun 2012 menunjukkan
kualitas udara dalam kategori baik hanya 20 hari. Ini sampai dengan Agustus ya. Tapi ini sebenarnya kalau dirilis kawan-kawan sudah saya ganti. Ini untuk setahun. Udara dalam kategori baik hanya 36 hari gitu ya. Nah, kemudian di sini rilis juga sudah disebutkan rata-rata tahunan konsentrasi PM2,5 45,6 ya. Kemudian pada tahun 2019 rata-rata tahunannya, tapi catatan baru sampai Juni ini ya, itu membaik menjadi 38 mikrogram per meter kubik. Nah, sumber pencemarannya ini nomor 3 tadi sudah dibahas, ada dari kendaraan bermotor, industri termasuk power plant atau pembangkit listrik, road dust, domestik, pembakaran sampah, dan proses konstruksi. Tingginya sakit dan penyakit akibat pencemaran udara ya, ini kan sudah kita hadapi. Tadi kita sebutkan bahwa masyarakat Jakarta harus membayar 51,2 triliun medical cost yang dibayarkan ke rumah sakit, ke klinik, puskesmas dan sebagainya dalam rangka berobat karena pencemaran udara. Kemudian belum ada usaha serius untuk mengendalikan pencemaran udara meskipun regulasi sudah mengatur secara teknis ya. Tadi saya katakan contoh untuk di Jakarta itu harus ada pakai bahan bakar gas, harus ada uji emisi, harus dilarang membakar sampah. Kemudian pabrik-pabrik diinspeksi secara rutin ya. Tapi faktanya masih mengepulkan asap tebal pabrik-pabrik tadi gitu. Dan berbagai usaha yang harusnya sudah dilakukan dalam konteks untuk menekan pencemaran udara ini gitu. Jadi rekomendasinya sudah saya sampaikan juga di rilis yang dibagikan ke kawan-kawan. Tapi secara ringkas PP 41 ini masih direvisi pertama agar tidak terjadi beda penggaris tol ukur tadi gitu ya. Kami menggunakan tol ukur WHO ya dalam rangka melindungi masyarakat, tapi pemerintah kita masih menggunakan tol ukur penggarisnya masih menggunakan penggaris pada tahun 99 yang sudah out of date, yang dengan sendirinya dengan perkembangan kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota metropolitan dan terutama Jakarta, tentu itu sudah sangat tidak memadai. Nah, kemudian yang lain-lain, misalnya early warning, ini kan juga nggak pernah ada kan kita. Harusnya dengan kondisi, dengan dimilikinya alat pemantau kualitas udara, harusnya gubernur setiap saat bisa dan harus menyampaikan early warning. Ketika kualitas udara bergerak dari baik ke sedang, ada warning. Kan sekarang canggih ya, bisa lewat internet, lewat sosial media ya, sangat mudah. Kemudian ketika masuk ke tidak sehat, di warning juga. Apalagi ketika masuk ke sangat tidak sehat. Jangan seperti yang sekarang malah sibuk untuk resisten ya, bertahan gitu, membantah bahwa tidak terjadi pencemaran gitu. Kan kebalik ini. Kalaupun terjadi pencemaran, kan masyarakat juga nggak akan marah kok, asal dengan penjelasan yang baik ya, himbauan-himbauan ya. Dan justru dengan data pencemaran seperti ini, sesungguhnya pemerintah bisa membalikkan kepada publik. Kalian harus partisipasi gitu. Mobil kalian, sepeda motor kalian sudah ikut uji emisi belum? Sudah dirawat belum kendaraannya? Ya? Dan dibalikkan juga, masyarakat jangan membakar sampah. Gitu. Dan juga yang mobil kendaraan tadi, kalian jangan pakai lagi premium. Kalian jangan pakai lagi Pertalite 90. Kalian jangan pakai lagi Solar 48 yang harganya 5.100 tadi. Ya. Kalian jangan pakai lagi Dexlite yang itu 4 bahan bakar itu bahan bakar yang mencemari. Jadi harus menggunakan bahan bakar yang sesuai. Ya. Kayak Pertamina ya, dan juga produsen-produsen lain, Shell, Petronas, Total,
itu kan punya bahan bakar bensin dengan oktan number RON 92. Kemudian yang kedua ada yang 95. Kalau Pertamina punya 92 dan punya 98, Pertamax sama Pertamax Turbo ya. Untuk solar juga demikian. Pertamina punya Pertadex, Shell punya Super Diesel kalau nggak salah ya. Yang lain-lain juga punya. Artinya bahan bakar itu yang harus kita gunakan kalau udara kita mau bersih gitu. Dan saya pikir saatnya gubernur juga membuat satu ketentuan bahwa premium 88, Pertalite 90, solar 48, Dexlite itu harus dilarang diperdagangkan di Jakarta. Ya. Kenapa? Itu bahan bakar kotor dan cenderung menipu pemilik kendaraan gitu. Kenapa masalah katakan menipu? Ya gini. Tahun 2007 kan kita mengadopsi teknologi standar Euro 2 untuk kendaraan bermotor kita. Standar Euro 2 itu kendaraan itu compression rasionya di engine-nya itu adalah minimal 9:1. Kalau non Euro itu bisa 8,5:1, 8:1, 8,6:1. Contoh aja ya, misalnya Kijang kapsul itu masih 9:1. Jadi masih di bawah 9:1 ya. Jadi kalau kendaraan dengan compression rasio 9:1 itu